Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode penelitian web absensi karyawan. Yang pertama di sini ada anggotanya Al-Fauzan Ramadan dengan NIM 192000348. Yang kedua Eko Pandu Nugroho 192000677. 3 Muhammad Gatot Triadi 192000418. 4 Muhammad Alif Akbar 192000553. 5 Alkarion Saputra 192000148, dan saya sendiri Adham Mastito 192000914. Lalu untuk latar belakangnya adalah absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi mengenai kehadiran tentu akan melakukan absensi. Hal ini juga terjadi pada proses kehadiran pegawai. Kegunaan absensi ini terjadi pada pihak karyawan. Salah satu kegunaan absensi ini kepada pihak karyawan minimarket adalah dalam perhitungan kehadiran karyawan, dan salah satu kegunaan informasi absensi ini kepada pihak minimarket. Pengambilan data absensi ini dilakukan secara manual memiliki banyak kekurangan, seperti data yang tidak valid ketika data yang masuk salah. Kekurangan lain pengambilan data secara manual adalah hilang atau rusaknya data yang ada. Kekurangan lain adalah kurangnya efisiensi dan efektivitas pada pengelolaan data. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penjelasan latar belakang tersebut yaitu bagaimana membangun prototype sistem informasi absensi karyawan menggunakan PHP dan MySQL. Batasan masalahnya, dalam penulisan makalah ini, kelompok kami membatasi permasalahan agar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan sebaik mungkin dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, antara lain yaitu 1. Menggunakan XAMPP sebagai bahasa pemrograman PHP dan data MySQL. 2. Aplikasi yang dibuat menghitung absensi karyawan sesuai dengan kehadiran karyawan. Tujuan perancangan ini adalah yang pertama, 1. Menganalisis sistem absensi karyawan. 2. Menerapkan sistem informasi absensi karyawan yang terkomputerisasi. 3. Mengembangkan aplikasi absensi karyawan yang dapat mempermudah untuk membuat laporan jumlah kehadiran absensi karyawan. Selanjutnya, manfaat penulisan atau rancangan. Manfaat yang diperoleh penyusunan makalah ini diantara lain: 1. Bagi penulis, menambah wawasan pengetahuan dan dalam mengembangkan aplikasi berbasis web. B. Memberikan masukan dan informasi bagi penulis lain yang akan melakukan penulisan dengan topik yang sama. C. Diajukan sebagai salah satu syarat tugas UAS mata kuliah metode penelitian Universitas Bina Sarana Informatika. D. Mengimplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. 2. Bagi perusahaan, A. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi agar dapat memproses dan memberikan data yang akurat tentang laporan absensi karyawan. B. Menghasilkan suatu informasi absensi yang cepat, tepat, dan akurat dalam membantu dan memudahkan user untuk memproses absensi. Metode penelitian penulisan absensi yang digunakan adalah A. Interview, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari pihak berpengalaman dalam pembuatan sistem absensi. B. Kepustakaan, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan masalah penyusunan absensi ini. Selanjutnya, C. Studi literatur, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan literatur yang dapat dipakai seperti dengan memanfaatkan fasilitas internet, yaitu dengan mengunjungi situs-situs web resmi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sekaligus hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi. D. Perancangan berisi tentang hal yang memudahkan dalam proses pembuatan aplikasi, meliputi perancangan desain, penulisan skripsi, dan lain sebagainya. E. Implementasi, pada tahap ini akan ditunjukkan langkah-langkah pembuatan prototipe sistem informasi absensi karyawan menggunakan PHP dan MySQL. F. Pengujian, untuk menguji aplikasi yang telah selesai dirancang apakah dapat berjalan dengan baik dan siap dipublikasi. Selanjutnya Selanjutnya di sini ada landasan teori absensi. Absensi adalah pola kebiasaan ketidakhadiran dari tugas atau kewajiban.
Secara tradisional, ketidakhadiran telah dilihat sebagai indikator kinerja individu yang malas serta pelanggaran kontrak implisit antara karyawan dan majikan, melainkan dilihat dari sebagai masalah manajemen dan dibingkai dalam hal ekonomi atau kuasi ekonomi. Absensi dalam ketidakhadiran sebagai indikator psikologis penyesuaian medis atau sosial untuk bekerja. Sering tidak adanya dari tempat kerja merupakan perilaku yang menunjukkan moral yang buruk atau sindrom malas masuk. Namun ada beberapa perusahaan yang menerapkan kebijakan yaitu memberikan kelonggaran bagi karyawan yang melakukan absensi dikarenakan mengidap penyakit tertentu atau izin tertentu. Penyebab karyawan melakukan absensi. 1. Menurut Nelson tahun 2008, orang yang sering melakukan absensi dikarenakan ia tidak puas dengan pekerjaan sehingga mereka sering melakukan absensi. 2. Model psikologis yang membahas ini adalah penarikan model, menganggap ketidakhadiran disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak memuaskan. 3. Konflik antar pegawai yang terjadi di tempat kerja. 4. Bentuk proses karyawan terhadap gaji yang tidak sesuai atau tidak adanya hal-hal yang memotivasi. 5. Tingkat stres yang tinggi. 6. Lingkungan kerja yang sebagian besar mempengaruhi individu. 7. Kesehatan pegawai. Dan 8. Kemampuan fisik pegawai. Unified Modeling Language UML singkatan dari Unified Model Language yang berarti bahasa permodelan standar. Menurut Kronos dalam Widodo dalam Herlawati tahun 2011 halaman 6 mengatakan sebagian bahasa berarti UML memiliki sintaks dan semantik. Ketika kita membuat model menggunakan konsep UML, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang kita buat berhubung satu dengan lainnya harus mengikuti standar yang ada. Perangkat lunak pendukung SEM merupakan produk istimewa karena berisi hal-hal yang diperlukan oleh sebuah web, dapat diakses dan diandalkan dan gratis. XMPP merupakan web server yang open source. Ini berarti setiap yang menggunakannya mempunyai hak akses ke sumber kode atau source code. Jika ingin menambahkan sesuatu, tinggal ditulis ke dalam sumber kode yang menjalankannya. Apabila ditemukan bug, dapat diperbaiki atau segera dilaporkan. 2. MySQL Structured Query Language. Menurut Nugroho tahun 2008 halaman 29, MySQL merupakan database yang berbasis server. Anda bisa menggunakan database MySQL apabila memiliki izin hak akses di dalamnya. Hal ini seperti halnya pada saat Anda hendak menggunakan klien MySQL untuk masuk kepada server MySQL. 3. Framework Code Igniter merupakan Menurut Rahmadiansyah dan Irwan tahun 2012 halaman 2 dan 1, Code Igniter merupakan sebuah framework pemrograman web dengan menggunakan bahasa PHP. Framework ini ditulis dengan menggunakan bahasa PHP versi 4 dan versi 5 oleh Rick Elisab yang menjadi CEO Elislab Inc. dan dipublikasikan dengan lisensi di bawah Apache atau BSD open source. Yang keempat, ada pengertian basis data. Menurut Kadir tahun 2014 halaman 218, basis data atau database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. Pembahasan umum dengan semakinnya berkembang teknologi informasi saat ini, di mana segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari akan berbasis komputer, sehingga dalam waktu inisiatif komputer merupakan bahan kebutuhan dalam menciptakan, memperoleh serta memproses suatu sistem informasi yang setiap saat selalu berkembang. Oleh karena itu, setiap orang mampu berupaya mengikuti arus informasi yang berkembang di dunia teknologi ini. Dalam sistem informasi absensi karyawan pada minimarket masih menggunakan pencatatan dengan buku atau belum menggunakan aplikasi khusus untuk pengisian absensi sehingga memerlukan waktu yang lama. Pada proses laporan pengujian itu untuk membutuhkan aplikasi payroll berbasis web.
tinjauan perusahaan. Pada tinjauan perusahaan ini, penulisan tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta beberapa penjelasan tentang sistem informasi absensi karyawan pada minimarket. Secara singkat, minimarket sebenarnya semacam toko kelontongan atau yang menjual segala macam barang makanan, namun tidak selengkap dan sebesar supermarket. Berbeda dengan toko kelontong, minimarket menawarkan 10 sistem swalayan di mana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak dagangan yang membayar di kasir. Sistem ini juga membantu agar pembeli tidak berhutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkarun Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di slide ke-10 di sini ada table database, yaitu table absen. Di sini ada nomor, elemen dasar, akronim, tipe, panjang, dan keterangan. Untuk table absen di sini ada ID absen, NIP, nama, tanggal, dan jam. Lalu di table admin ada ID admin, username admin, password, nama, kontak, dan foto. Lalu di table karyawan ada ID absen, NIP, username, password, nama, tempat, tanggal, alamat, kontak, dan juga foto. Lalu di sini juga ada table keterangan izin. Di sini ada ID izin, NIP karyawan, nama, keterangan, alasan izin, lalu jam, tanggal, dan juga foto. Lanjut ke table 13. Di sini ada alur absen karyawan. Untuk karyawan, pertama kita mulai login untuk melakukan absen, lalu di input sistem. Dari input lalu menerima data absensi. Setelah itu mencetak hasil rekap absen karyawan. Jika ingin izin, setelah login kita ke izin absen, lalu kita harus mencantumkan bukti izin, keterangan izin, dan alasan izin. Setelah itu diinput oleh sistem, lalu sistem menerima keterangan izin, lalu mencetak hasil absen atau izin karyawan. Mungkin segitu saja dari saya. Akan dilanjutkan dengan teman saya untuk slide yang selanjutnya. Osakes diagram. Berikut gambar dari Osakes diagram. Ada karyawan dan admin. Karyawan akan melakukan login, absen, keterangan, alasan butuh di-include, izin absen, logout. Admin mengatur jadwal masuk, menampilkan data karyawan di melapor absensi, logout. Entity relationship diagram. Entity absensi karyawan. Karyawan dan entity karyawan, name, username, password, nama karyawan, tanggal lahir, tanggal masuk, alamat, kontak, foto, melakukan absen, tanggal, ID absen, NIP, nama, jam, melakukan admin, foto, password, kontak, ID admin, nama, username. Absen memiliki keterangan izin, ada izin, NIP, nama, keterangan, alasan, jam, tanggal, foto. Gambar dari entity relasi diagram. Absensi karyawan menjelaskan relasi dari sistem absensi yang ada di web. Bagikan rekor struktur. Tabel absen ada ID absen, NIP, nama, tanggal, jam, menginput tabel karyawan ada ID karyawan, NIP, username, password, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kontak, foto. Tabel admin ada ID admin, username, password, nama, kontak, foto, mengirim. Ada tabel keterangan izin, ID keterangan, NIP, nama, keterangan, alasan, tanggal, jam, foto. Diagram fishbone. Dahulu dari sistemnya kemungkinan terjadi penipuan data, kemungkinan kehilangan data. Metodenya karyawan mengisi masing-masing absensi. Prosedurnya dilakukan berulang kali. Metodenya pengisian absensi diawasi oleh admin. Kalkulasi yang rendah dalam perhitungan absensi. Model prototipe.
Komunikasi memudahkan dalam keadaan pandemi saat ini. Mempermudah administrasi dalam absensi di perusahaan, mempermudah karyawan dalam melakukan absensi di mana saja, menghemat biaya perusahaan yang biasanya plan diagram bersekas diagram activity, modeling coach bensin LS LED diagram fishbone, conclusion of prototype, markup pesan, markup admin, dapat kesimpulan saran. Ini adalah tampilan mockup dari website absensi karyawan. Website ini berfungsi sebagai absensi karyawan dan sebagai sistem informasi karyawan. Dapat memudahkan karyawan dalam melakukan absensi dan mempermudah admin dalam mengelola data absensi. Ini adalah tampilan website aplikasi untuk mempermudah absensi karyawan yang bekerja dari rumah atau work from home. Ini adalah tampilan dari data kontak absensi karyawan seperti full name, email, dan your message, dan send it. Ini adalah login admin seperti username, password, dan sign in. Dan ini adalah tampilan dashboard admin absen yang terdiri dari jumlah admin, jumlah karyawan, jumlah absen hari ini, jumlah tidak hadir. Dan ini adalah data admin, yaitu ada tambah data admin, nomor, nama, kontak, foto, dan aksi, beserta 1 admin absen, admin @email.com, foto admin, dan aksi hapus. Di sini ada data karyawan. Yang pertama, nomor 1 NIP, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kontak, foto, dan aksi. Selanjutnya ada data absen. Yang pertama, nomor 1 NIP, nama, tanggal, jam, status, dan aksi lagi. Selanjutnya ada data absen. Nomor 1 yaitu NIP, nama, keterangan, alasan, tanggal, jam, bukti, dan aksi. Selanjutnya ada login karyawan, yaitu masukkan username, masukkan password, dan sign in. Selanjutnya ada absen karyawan lagi, yaitu NIP, nama, dan klik tombol absen. Selanjutnya ada masukkan keterangan Anda, yaitu NIP dan nama karyawan, keterangan, alasan. Penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kelompok kami, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan dalam sistem absensi. Adapun kesimpulan dari makalah ini antara lain: 1. Diharapkan sistem absensi karyawan berbasis web ini dapat memberikan kemudahan hasil bagi para pengguna. 2. Dengan adanya aplikasi website tersebut, user lebih mudah dan praktis untuk absen di saat jam kerja dan di jam pulang serta tidak memakan waktu lebih lama. Saran: dalam mencegah munculnya suatu masalah baru, maka diperlukan suatu paduan atau kerjasama yang baik antar karyawan dan departemen. Sehubungan dengan hal di atas, maka kelompok kami memberikan saran-saran antara lain:
memperbaiki tampilan atau interface pada sistem aplikasi absensi karyawan sehingga lebih menarik dan lebih mudah digunakan bagi pengguna. Setelah proses pembuatan sistem terkomputerisasi, perlu dilakukannya pemeliharaan terhadap perangkat komputer yang digunakan untuk mencegah kerusakan pada sistem. Kelompok kami juga memberikan saran kepada minimarket dalam melakukan absensi sebaiknya menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi agar dalam melakukan pengolahan data tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dapat menghasilkan informasi yang benar dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you